48 bener. Kemarin sampai yang gimana? Faslun fi tolakil hurri wal abdi itu kan? Dalik. Dari awal apa sudah tengah-tengah? Sudah tengah-tengah. Itisolan orfian itu. Walayak fit talafudu bihi itu. Itu sudah juga. Oh itu belum itu. Oh gimana? Oh ya sihu ta'likuhu itu belum. Oke, kita meroja deh. Jadi ini kan kemarin membahas tentang talaknya orang yang merdeka dan juga budak. Gitu ya. Jadi seorang yang merdeka itu punya hitungan talak berapa? Berapa kali talak hitungan maksimalnya? 3. Haknya suami itu 3. Baik hur maupun abdun. Budak itu juga punyanya 3. Berapa budak? 3 apa enggak? Enggak, 2. Itu. Wa yamlikul abdu 'alaiha tatliqataini faqat. Cuman punya 2. Gitu ya. Jadi orang merdeka 3, yang budak itu 2. Terus baik itu budak muba'at, mudabbar, mukatab gitu ya, budak yang digantungkan, budak yang dijanjikan untuk merdeka kalau dia bisa membayar gitu. Kemudian kita bahas juga tentang istisna. Apa itu? Istisna fit tolak. Apa istisna? Pengecualian. Pengecualian dalam talak. Apa Mbak? Istisna fit tolak itu apa? Maksudnya? Kalau suami itu mentalak istrinya dengan pengecualian. Contohnya saya akan mentalak kamu kecuali kamu tidak bertemu dengan kecuali kamu tidak bertemu dengan mantanmu, contohnya gitu. Iya, kemarin contohnya gitu di sini ya, di kitab kita. Nah, di sini juga contohnya itu tentang toliku salasan illa salasan istaghraqo. Tapi pengecualian istisna dalam talak itu tidak boleh menghabiskan jumlah hitungan talak. Misalnya, saya talak kamu kecuali 3. Saya talak 3 kecuali 3. Itu kan berarti sudah talak 3, kok dikecualikan 3 ya habis. Nah, pengecualiannya itu tidak berfungsi. Tetap aja jadi jatuh talak 3. Talak 3 sekaligus itu boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Ulama ada yang bilang itu boleh, tapi ada juga yang bilang haram, nggak boleh. Yang boleh itu mungkin maksudnya ulama yang membolehkan itu ketika talak 3 dalam satu waktu. Misalkan sekali talak, kemudian talak lagi, terus talak lagi gitu. Tapi bahkan ada yang mengharamkannya, nggak boleh talak 3 sekaligus gitu. Karena kan gimana talak 3 jadi jatuhnya kan langsung talak bain kubro, ya nggak? Konsekuensinya apa jadinya? Harus nikah orang lain dulu. Kok ragu? Coba talak itu ada raj'i, ada bain. Kalau talak raj'i berarti talak yang boleh dirujuk. Kapan itu? Selama masa iddah belum habis. Kalau masa iddahnya sudah habis, jadinya masuk talak bain apa? Bain sugro. Konsekuensinya bain sugro apa? Akad lagi. Mbak Mahira. Kalau misalnya sudah talak bain sugro, ya kan? Terus talak bain sugro itu konsekuensinya kenapa baik? Konsekuensinya kan akad baru. Terus ditalak lagi, maka hitungannya gimana? Bertambah atau dari awal? Bingung. Pak Naila Siti. Kalau sudah talak bain sugro, iddahnya habis, maksud talak bain sugro kan? Terus ditalak lagi, boleh nggak sih sebenarnya?
Bain apa? Bain kubro kalau sudah ketiga. Jadi habis talak bain sugro, misalnya talak 1 ya bain sugro, kemudian rujuk tuh dengan akad baru, terus ditalak lagi. Maka kalau 1 hitungannya tambah jadi talak 2 dulu. Kalau bain sugronya udah 2 tambah 1 jadi talak bain kubro. Bukan diulang dari awal, walaupun akad nikahnya akad nikah baru gitu. Masih banyak bingung nggak sama talak-talak ini? Ada pertanyaan nggak? Boleh. Kalau misalnya ada suami yang mentalak dari chat gitu sama ya? Talak chat berarti talaknya lewat apa? Lewat lisan atau perbuatan? Lewat Ketikan. Iya, sebenarnya ya kalau teks itu masuk ke komunikasi, itu ada ulama itu ada yang berpendapat gini. Seseorang yang mampu berkomunikasi melalui lisan maka tidak boleh melakukan talak melalui isyarat ataupun perbuatan. Jadi ada kan kalau misalkan orang yang tidak bisa ngomong kan talaknya pakai isyarat ya. Nah, selama orang itu masih bisa dengan lisan maka itu tidak jatuh talaknya. Gitu. Nah, kalau teks ini maksudnya komunikasi secara lisan juga, maksudnya dianggap menyamai lisan, itu kan masuk ke uruf ya, masuk ke kebiasaan masyarakat. Kalau urfiyahnya itu masuk komunikasi lisan misalnya, sama aja itu mau teks atau mau ucapan sama aja. Kalau difahami begitu ya jatuh talaknya gitu. Tergantung urfiyah, tergantung hakim juga sih. Yang jelas selama masih bisa lisan, ya lisan itu yang diutamakan. Kecuali kan lagian biasanya ada yang jauh mungkin. Kan ada tuh pembagian talak kalau bukan talak ya, ada talak ada fasah kalau suaminya pergi. Jadi seorang istri kalau ditinggal suaminya pergi gitu, misalkan bertahun-tahun gak dapat nafkah gitu, itu kan kasihan toh. Ya. Nah, itu ada namanya fasah nikah. Masuknya ke fasah nikah gitu. Kita selesain ini habis itu kita bahas. Ini masih murojaah ya. Kita murojaahnya kemarin sampai di situ, istisna, istighraq, terus taklik. Taklik itu kemarin sudah paham belum? Apa itu taklik? Menggantungkan talak. Jadi talak taklik itu ada juga. Talak taklik yaitu talak dengan sifat dan syarat. Boleh menggantungkan talak dengan sifat dan syarat. Seperti contohnya, kalau kamu keluar dari pintu ini maka kamu tertalak. Kemudian kalau istrinya keluar dari pintu, otomatis jatuh talaknya. Gitu, itu talak taklik ya Mbak. Oke, sampai sini kita lanjut ya. Kalau musanifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulubi fid dharain amin. Semoga kita jauh-jauh dari talak dengan mempelajari yang begini-begini. Ketemu Mbak Wayasihu? Ada yang mau baca? Ada yang mau baca enggak? Mbak Alin mau baca? Sebentar Bapak sebelum ketemu. Oh, kalau ketemu mau baca berarti. Ada yang mau baca tak? Mbak Diva mau tak? Kok kayak ngode. Oke, jadi itu ya abisnya istisna. Wa yasihu ta'likuhu ay at-talaku, ta'liku talaki bisifati wasyarti. Ka anti dakhaltid dar fa anti talikun fatutlaku idza dakhalat. Ketemu kan? Ketemu ya? Wa yasihu sah ta'likuhu takliknya seseorang ay at-talaku, takliknya tolak. Taklik itu artinya menggantungkan. Sah jika menggantungkan talak bisifati wasyarti dengan sifat atau syarat. Ka anti dakhaltid dar fa anti talikun. Contohnya kain deh. In dakhaltid dar, jika kamu masuk ke dalam rumah, fa anti talikun, maka kamu tertalak. Fatut laku, maka talak itu jatuh idza dakhalat, jika seorang istri masuk ke dalamnya. Ini talak taklik, talak yang digantungkan. Wa talaku la yaqa'u illa ala zaujatin. Talak itu tidak akan terjadi
layakok tidak terjadi illa kecuali ala zaujatin terhadap seorang istri, terhadap istrinya. Yang bisa mentalak adalah suami kepada istrinya. Wahina idzin layakok tolaku qoblan nikahi. Begitu pula tidaklah jatuh layakok, tidak akan terjadi at-tolaku talak qoblan nikah sebelum nikah. Contohnya ada seorang laki-laki tuh mau dinikahin sama perempuan gitu ya. Terus dia bilang, kalau aku nikah sama dia, atau bilang ke perempuannya, kalau aku nikah sama kamu nanti kamu tak talak. Nah, ngapain? Itu nggak bisa ya. Jadi walaupun ternyata terjadi pernikahan, itu tidak langsung tertalak, itu nggak bisa. Jadi talak itu hanya berlaku kalau sudah jadi istrinya gitu. Kemudian ini contohnya kalau di film-film drama gitu ya, sinetron, tapi bisa jadi di kenyataan. Kan kadang ada kondisi-kondisi tertentu, kasus berjodohan mungkin gitu ya, itu nggak bisa terjadi dan juga tidak dianggap kawin kontrak gitu ya, karena bisa jadi setelah menikah perasaannya berubah tiba-tiba berubah pikiran. Beda. Nah habis itu sampai mana tadi? Fantitalekan falayasihu tolakul ajnabiyati tanjizan, maka tidak sah tolakul ajnabiyah, talaknya seseorang yang asing. Ajnabi itu maksudnya bukan istrinya atau bukan siapa-siapanya, orang asing gitu ya. Tanjizan secara jelas, secara langsung. Kakaulihi laha, sebagaimana contohnya perkataan itu suami laki-laki, laha terhadap seorang perempuan yang ajnabiyah tadi, yang bukan siapa-siapanya, tolak tuki, tiba-tiba bilang saya mentalakmu gitu, orang asing, ya nggak berlaku. Jadi wala taklikon, dan juga tidak berlaku takliknya, menggantungkannya gitu. Kakaulihi laha, sebagaimana perkataan laki-laki laha terhadap perempuan tadi, in tazawwajtuki fa anti tolikun, jika aku menikahimu maka kamu tertalak, itu nggak berlaku. Jadi seolah-olah ini taklik ya, seolah-olah penggantungan. Kan tadi kita bahas talak yang digantungkan kan, kalau kamu gini maka begitu gitu ya, kalau aku menikahimu maka kamu tertalak, itu nggak berlaku karena ajnabi, karena bukan siapa-siapanya. Wa in tazawwajat fulana wa in tazawwajtu fulana fahiya tolikun, juga contohnya kalau aku menikahi fulana, si A gitu ya, fahiya tolikun, maka dia akan tertalak, itu tidak terjadi gitu. Jadi talak itu tadi kita bilang tanjis itu munajas itu artinya langsung, seketika itu, muajjal tuh pada saat itu. Jadi talak itu dari segi waktunya ada 3, ada talak munajas, ada talak mudhof itu yang akan datang, sama talak mu'allaq yang tadi kita ngomongin digantungkan. Kalau talak munajas atau muajjal itu yang dijatuhkan seketika. Suami bilang, saya mentalak kamu, itu muajjal, munajas. Kalau yang mudhof itu akan datang, saya akan mentalak kamu besok, mentalak kamu 10 hari ke depan, 10 hari yang akan datang, mentalak kamu bulan Muharram gitu. Itu ada dan itu berlaku. Jadi seorang istri itu tertalak ya nanti pas itu gitu. Mungkin ya bisa jadi saat itu haid ya, terus saya mentalak kamu pas ketika suci apa gimana gitu, itu berarti berlakunya nanti gitu. Sama ada yang terakhir talak mu'allaq yang kita bahas, jadi digantungkan. Nah kalau mu'allaq ini juga ada konsekuensi hukumnya, ada syaratnya. Talak mu'allaq itu syaratnya itu dengan sifat atau syarat yang tidak mustahil. Misalnya kalau nanti singa berubah jadi ikan, saya mentalak kamu gitu. Itu mustahil kan, nggak mungkin. Jadi syarat itu harus jelas. Misalkan kalau kamu begini, kalau kamu masuk rumah ini, kalau kamu pergi ke sana, kalau kamu melakukan apa, itu menggantung. Tapi bukan, syaratnya itu bukan menjadi hinaan. Misalnya ada seorang istri yang menghina suaminya, kamu tuh hina gitu ya. Terus suami bilang, kalau kamu mengatakan saya hina maka kamu saya talak, itu tidak berlaku taklik. Orang sudah terjadi juga kan. Jadi
itu masuknya talak yang langsung, seketika itu juga tertalak istrinya. Jadi hati-hati ya, itu kan bagian dari emosi ya. Mungkin seolah-olah tidak sadar, seolah-olah merasa mengancam. Nanti kalau kamu gini, kamu begitu gitu kan ya. Habis istrinya menghina, tengkar hebat gitu ya. Kamu kok gini sih, aku gak suka sama kamu tuh menghina di mataku gitu. Terus suaminya membalas penghinaan itu. Kalau kamu bilang gitu lagi, bilang saya hina, kamu saya talak loh, misalkan gitu. Itu langsung jatuh talaknya. Gitu. Jadi harap berhati-hati. Kalau komunikasi, menjaga emosi, semuanya terus pelan-pelan gitu. Jangan sampai kata-kata itu jauh-jauh gitu ya. Kata-kata talak, cerai itu jauh-jauh. Gitu. Terus syaratnya taklik. Tidak mustahil, bukan bagian dari penghinaan, dan bukan sesuatu yang sudah terjadi di antara mereka. Contohnya, misalnya di situ ada ayahnya, mereka bertengkar dan ada ayahnya. Terus seorang suami bilang, kalau di ruangan ini ada ayahmu, saya talak kamu. Gitu. Padahal dia tahu ada ayahnya dan ayahnya ada di situ. Nah itu bukan taklik, ya sudah menjadi talak gitu. Ya, jadi taklik itu penggantungan itu syaratnya tadi 3. Kemudian ada yang tidak boleh tidak boleh talak. Jadi wa arba'un la yaqa'un talaquhum. Ada 4 perkara, 4 hal, 4 golongan atau 4 kriteria yang tidak terjadi talaknya, tidak akan jatuh talaknya. As-sabiyyu wal majnunu wan naimu wal mukrahu. Pertama adalah sobi. Sobi itu anak kecil, anak-anak, belum mukallaf gitu ya. Tapi sudah nikah. Jadi dia tidak bisa mentalak. Wal majnunu, yang kedua adalah majnun, orang gila. Bisa jadi setelah menikah baru gila gitu kan. Talaknya itu tidak berlaku. Wa fi ma'nahu al-mughma alaih, yang semakna atau sama halnya dengan majnun, sama sifatnya dengan majnun adalah orang yang tidak sadar atau epilepsi. Jadi ada orang yang sakit epilepsi gitu ya. Nah, itu tidak bisa mentalak gitu. Ketiga, wan naimu, orang yang tidur. Jadi kalau orang tidur ngelindur itu nggak berlaku talaknya. Terus yang terakhir adalah wal mukrohu, orang yang mukroh itu apa kemarin? Ada ingat? Apa mukroh? Mbak Aswa ingat? Apa ikroh itu apa? Mukroh itu terpaksa, orang yang dipaksa. Jadi 4 hal ini. Ai bigori hakin. Nah, ini penjelasan dari orang yang dipaksa. Yang dipaksa di sini yaitu bigori hakin, dengan tanpa hak atau tanpa alasan yang dibenarkan gitu. Maksudnya apa? Fa'inka nabi hakin waqa'ah, apabila di dalamnya itu ada hak, ada alasan yang dapat dibenarkan, maka terjadilah. Wa suratuhu, gambarannya adalah kama qala jam'un, sebagaimana disebutkan oleh ulama, oleh sekelompok ulama. Gambarannya contohnya yaitu ikrahul qadi lil muwalli ba'da muddatil ila. Contohnya paksaannya seorang hakim lil muwali, qadi itu hakim, untuk orang yang melakukan ila, suami yang melakukan ila, ba'da muddatil ila, setelah habis masa ilaknya. Alat tolaki, dipaksa untuk talak. Jadi orang yang dipaksa untuk melakukan talak, suami yang dipaksa untuk melakukan talak di sini adalah tidak jatuh talaknya kalau dia dipaksanya itu tidak dengan alasan yang benar. Jadi orang yang memang dipaksa gitu. Misalnya ada seorang penguasa atau orang yang jahat gitu ya, orang yang punya kekuasaan, nge-pressure atau memaksa ini seorang suami gitu untuk mentalak istrinya, menceraikan istrinya. Nah, kalau suami udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak punya nggak punya kekuasaan untuk melawan gitu, maka dia menjadi mukroh. Maka talaknya dia tidak berarti gitu. Jadi terpaksa, dia udah nggak bisa, udah lemah, pokoknya dipegang gitu ya, kekuatannya dipegang, terus dia dipaksa mentalak istrinya, terus dia terpaksa bilang, saya mentalak dia, saya menceraikan istri saya misalnya gitu. Itu tidak
dihitung, tidak sah, tidak berlaku. Tapi kalau pemaksaan itu dalam konteks alasan yang dibenarkan dalam hak ya, hak itu maksudnya hak dan batil tuh loh. Jadi hak di sini tuh kayak kebenaran, dalam konteks kebenaran, maka talaknya jatuh. Contoh kebenaran adalah misalnya seorang qadhi, seorang hakim itu memaksa suami yang mengilah istrinya untuk mentalak. Mengilah itu kan apa mengilah itu? Bersumpah tidak menggauli istrinya, itu mengilah. Dan ada muddatal ilah, ada masanya, ada selama berapa hari. Itu kan penyiksaan ya. Nah, ada seorang hakim yang maksa suaminya buat mentalak istrinya karena telah menyiksa sedemikian rupa gitu. Nah, kalau konteksnya begitu, berarti kan sudah dengan alasan yang benar gitu kan, dengan hak gitu kan. Maka kalau sudah kayak gitu, talaknya jatuh. Paksaannya ini bukan pemaksaan yang dalam konteks arbaun layaqo tadi, bukan dalam konteks yang dikecualikan gitu. Nah, itu yang mukroh ya. Terus wasyartul ikroh, pemaksaan ini ada syaratnya. Wasyartul ikrohi, syarat pemaksaan tadi adalah kudratul mukrih, ada kuasa dari orang yang memaksa, bikasri ro, dengan kasroh roknya mukrih gitu ya. Ala tahqiqi mahad dadabihi al mukroh, seorang yang mukrih, seorang yang memaksa memiliki kekuasaan ala tahqiq, atas perealisasian, untuk merealisasikan, untuk membuktikan gitu, untuk apa ya, melaksanakan mahad dadabihi, apa yang dia ancam dengannya, al mukroh, orang yang dia paksa, bi fathahaha, dengan fathah harokatnya, biwilayatin, dengan kekuasaan orang yang memaksa tadi, autaqallubin, atau kekuatannya. Jadi syarat yang pertama, orang yang memaksa itu harus punya kuasa, dan kuasanya dia mampu merealisasikan ancamannya. Yang kedua, wa ajazal mukrohu, bi fathi ro, ro-nya fathah, ajaza itu lemah, tidak berdaya. Siapa yang lemah? Orang yang dipaksa, mukroh. Orang yang dipaksa itu lemah, tidak berdaya, andaf ail mukrih, untuk melawan mukrih, orang yang memaksa tadi, bikasriha, dengan harokat kasroh, mukrih, orang yang memaksa. Biharbin minhu, tidak berdaya dengan contohnya bisa lari atau kabur atau gitu ya, au istighatsatu biman yakhlisuhu, atau juga orang yang dipaksa tadi tidak berdaya untuk istighatsah, meminta tolong, biman yakhlisuhu, kepada orang yang mampu menolongnya gitu. Jadi wanah widzalika, juga sebagainya. Syarat yang kedua, orang yang dipaksa itu harus benar-benar lemah, bahkan lari aja nggak sanggup, minta tolong nggak sanggup gitu ya, udah kepepet, maka itu sah ikrohnya. Kemudian yang ketiga, wadhannahu annahu, ada prasangka, ada pikiran gitu ya, annahu, bahwasannya, in imtana'a, apabila tidak melaksanakan atau kayak melawan gitu ya, mimma akroha, dengan apa yang dipaksakan, alaihi, kepadanya, kepada orang yang dipaksa tadi, fa'ala ma khaufuhu, akan dilakukan ma khaufuhu, ancamannya yang membuat dia takut, wayah sulul ikroh, udah sih sampai titik dulu, wayah ya titik. Jadi syarat yang ketiga, ada pikiran bahwa kayaknya pasti bakal digituin deh aku kayak gitu. Yang keempat, wayah sulul ikroh, paksaan tadi terjadi bitakhwif, dengan ancaman, bidorbin syadidin, contohnya ancamannya tadi itu dorbin syadid. Dorbin syadid itu pukulan yang sangat keras, sangat dahsyat gitu ya. Jadi ancamannya itu berupa, nanti kamu akan saya pukul loh, kamu akan saya ini diapain gitu, dengan fisik gitu ya. Au habsin, yang kedua contohnya dengan penjara. Au itslafin,
itlafi malin, atau juga dengan perusakan harta, wa nahwi dzalika, dan contoh lain. Ini aku kok jadi inget Prabowo. Prabowo dulu cerai dipaksa nggak ya? Iya katanya iya kan, politik ya. Berarti harusnya nggak sah kalau dipaksa itu kan, kalau udah kepepet. Makanya kan bisa sama-sama. Iya, kalau emang hukumnya nggak sah bisa jadi masih ya. Katakan wallahu alam. Kalau masuk ke hukum fikih begitu berarti. Kira-kira apa ya ancamannya Pak Prabowo? Saya penjarakan kamu. Kemudian wa idza dhahara minal mukrahi bi fathi ra qarinatu ikhtiarin. Jadi idza dhahara, jikalau tampak gitu ya, minal mukrahi, dari orang yang dipaksa tadi, diancam tadi, bi fathi ra, fathah harokatnya, roknya, tampak apa? Qarinatu ikhtiarin, petunjuk untuk dia bisa ikhtiar. Ikhtiar tuh memilih. Berarti kalau tampak orang yang dipaksa tadi itu kelihatan mampu untuk memilih, untuk dia kayak kelihatan bisa melakukan gitu ya, maka waqa'at tolak, talak itu terjadi. Contohnya apa? Bi'an akroha syakhsun ala tolaki salasin. Contohnya dengan akroha syakhsun, seseorang itu ketika memaksa untuk tolak salasin, talak 3, fatolaka wahidatan, kemudian yang dipaksa itu mentalak 1, waqa'at tolak, maka terjadilah talaknya. Nah, jadi lebih berhati-hati nih. Jadi misalkan seorang suami itu kepepet ya, kepepet dipaksa, talak itu istrimu 3, langsung talak 3 gitu ya. Suaminya malah takut, terus dia saya talak 1 gitu, malah jatuh talaknya, talak 1 tapi. Jadi gitu. Jadi kalau tampak qarinatu ikhtiarin, tampak tanda-tanda seorang suami itu bisa memilih, bisa kelihatan kalau itu tuh bukan dari paksaan tapi dari hatinya gitu ya, dari pikirannya, dari kehendaknya dia, maka jatuh talaknya. Contohnya apa? Misalnya seorang suami disuruh mentalak 3 istrinya, dipaksa mentalak 3, terus suaminya malah mentalak 1, ya jatuh jadinya gitu. Jadi kalau emang dipaksa pepet gitu ya, dan dia beriktikad ya, berniat kalau ini bagian dari paksaan gitu ya, hifdun nafsi, menjaga dirinya, menuruti paksaannya, itu tidak sah talaknya, tidak jatuh. Tapi kalau dia memilih untuk cari aman, wes talak 1 aja biar tidak merugikan aku dan ini misalkan gitu, malah jatuh talaknya gitu. Jadi sebenarnya ya kalau sekarang mungkin nggak ya ada paksaan dalam talak itu? Mungkin ya, mungkin aja sih ya, kalau orang sudah ada yang ada suatu masalah atau gimana, terus dipaksa bener-bener. Apalagi salah satu ancamannya kan itlafu malin. Itlafu malin itu perusakan harta. Misalkan kamu kalau nggak mentalak nanti inimu saya apakan, misalkan barang-barangmu saya rusak, rumahmu saya hancurkan, kayak gitu-gitu. Itu ya termasuk ancaman, termasuk paksaan, sehingga seseorang itu bisa memilih untuk melakukan paksaannya dengan hifdun nafsi. Ini salah satu dasarnya adalah menjaga diri gitu. Kemudian wa idza sadara ta'liku tolaki bisifatin min mukallafin wa wajadat tilka sifatu fi ghairi taklifin fa inna talaqa al mu'alliku biha yaqa'u biha. Nah, ini apabila terdapat taklikut tolak, talak yang digantungkan tadi, bisifatin min mukallafin, dengan sifatnya seorang mukallaf, wa wajadat tilka sifah, dan ditemukan sifat tersebut fi ghairi taklif, dan ditemukan sifat tersebut dalam kondisi tidak mukallaf, fa inna talaqal mu'alliku biha yaqa'u biha, maka talak orang yang menggantungkan itu terjadi. Nah, ini contoh kasus lain. Kalau seseorang itu menceraikan dengan syarat, dengan digantungkan suatu sifat, dan sifatnya itu terdapat pada orang mukallaf
dia misalkan kalau kamu A gitu ya, maka kamu saya cerai gitu. Tapi ternyata sifatnya itu tidak ada dalam seseorang, kayak harus menunggu dia mukallaf apa gimana gitu, atau sebaliknya sih, figori taklif sifatnya itu tidak ada dalam orang yang taklif. Jadi mungkin istrinya tuh belum mukallaf gitu loh, maka talaknya jatuh ya pas istrinya mukallaf, takliknya itu jatuh. Wasakronu yanfudu tolakuhu kama sabako, dan orang gila yanfud talaknya itu terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini adzan kita bukan? Iya. Tak selesaiin aja wes, kalian tinggal dikit. Jadi tadi kan udah ya, kita tadi bahas tentang talak yang dari segi waktu. Ada talak munajas atau muajjal, ada mudhaf, ada mu'allaq. Nah, sekarang kasus-kasus. Tadi kita bahas kasus apa? Yang sebelum mulai itu. Kalau suami pergi, kira-kira Mbak pernah denger nggak orang yang kasusnya itu ditinggal suaminya pergi lama banget? Itu gimana orangnya? Tercerai apa otomatis ya? Nah, jadi di fikih itu juga ada. Seorang suami kalau pergi itu hitungannya ada dua pendapat dari madhab Hambali kalau nggak salah, itu 6 bulan. Minimal 6 bulan tanpa kabar dan tanpa alasan yang jelas. Beda loh ya kalau suaminya perginya karena misalkan Mas Abil tuh kuliah gitu ya. Lah kalau jelas ya enggak. Kalau nggak jelas baru bisa mengajukan ke hakim gitu. Nah, madhab Hambali 6, madhab Maliki setahun, yang ini yang muktamad itu yang setahun. Nah, ada ceritanya begini, pada zaman sahabat itu Umar bin Khattab itu keliling, kan khalifah itu bisa keliling ya, keliling ke rumah-rumah, habis itu mendengarkan seorang istri melantunkan syair, jadi kayak bersyair gitu. Di dalam syairnya tuh kan syair itu ada yang rosak kan, zaman dulu tuh ada syair-syair yang syair kalau Arab itu kayak haru, ada syair yang sambat, apa sih namanya? Syair ya sedih-sedih gitu lah, sedih terus meratapi gitu ada. Nah, ada seorang istri yang begitu. Terus Khalifah Umar itu akhirnya kan, kenapa itu gitu ya? Terus didatangi. Terus ternyata begitu, suaminya pergi. Terus Khalifah Umar tuh ke rumahnya Hafsah. Hafsah itu anaknya bukan ya? Iya. Terus ditanya Sayyidati gitu ya, atau gimana, pokoknya kira-kira seorang istri itu mampu bersabar ketika ditinggal suaminya itu sampai berapa lama gitu. Terus Sayyidah Hafsah bilang, kenapa? Sebelumnya bilang gitu dijawabkan 6 bulan mungkin gitu kan ya. Terus ditanya kenapa engkau bertanya demikian gitu. Terus Khalifah Umar bilang, andaikan saya tidak mengetahui kondisi rakyat ya, atau warga saya gitu, saya tidak akan mengetahui ada permasalahan seperti itu. Jadi karena ada kalau bilang peristiwa itu dihukumi bahwa 6 bulan suami pergi tanpa kabar dan ditinggal gitu ya, tidak ada nafkah gitu, maka itu disebut sudah bisa talak atau fasah nikah. Fasah nikah itu apa kemarin? Rusaknya pernikahan. Bisa fasah nikah. Tapi sejauh ini yang bilang fasah itu kalah sama yang bilang talak. Jadi tetap dihukumi talak, bukan fasah. Kalau fasah itu Mbak, syaratnya itu ada 4. Fasah nikah itu, pernikahan itu bisa batal kalau yang pertama, suami atau istri memiliki cacat, aib. Jadi punya aib yang tidak bisa ditolerir dan diketahui baru ketika setelah menikah. Yang kedua, nasab atau agamanya berbeda dari yang dijelaskan, ketahuan baru pas nikah. Terus yang ketiga, suami tidak mampu membayar nafkah. Itu
nafkah atau mahar juga bisa. Terus yang keempat apa nih? Lupa yang keempat. Pokoknya ada apa? Ingat. Pokoknya ada 4. Itu menjadi fasah nikah gitu. Terus apa lagi? Oh iya, itu lagi. Talak itu bisa dipindah kuasain. Jadi ada hak kuasa talak. Kalau seorang suami memberikan hak kuasa talak pada orang lain itu boleh. Contohnya, suami yang memberikan hak kuasa talak pada istrinya. Contohnya misalnya, talaklah dirimu sendiri, gitu ya. Itu berarti suami memberikan hak kuasa talaknya dia kepada istrinya. Istrinya boleh menerima, boleh menolak. Jadi boleh mewakilkan atas dirinya. Ada 3. Ada namanya taukil itu mewakilkan. Ada namanya tafwid itu memasrahkan. Ada namanya risalah itu mengutus seseorang untuk menjatuhkan talak. Nah, pemberian hak kuasa ini nggak cuma ke istrinya, bisa ke orang lain juga. Misalnya tuh seorang suami memasrahkan hak talaknya pada kakaknya gitu ya, atau adiknya gitu, itu boleh. Atau mewakili. Bedanya mewakili sama pasrah itu begini. Kalau mewakilkan, suami itu sudah mau mentalak tapi diwakili gitu ya, entah karena nggak tega bagaimana. Kalau pasrah itu suami memberikan kekuasaan, jadi terserah kamu mau mentalak istriku atau enggak, tapi aku pasrahkan ke kamu gitu. Itu bisa jadi ketika dia ragu atau gimana gitu ya. Kalau risalah itu mengutus, jadi seorang suami udah mau mentalak, tolong bilangkan ke istriku aku mengutus untuk mentalak gitu. Nah, terus kalau kondisi ragu, jadi talak itu sebenarnya harus ada qasdun, harus ada niat ya. Tapi kalau ragu, itu talak bisa jadi rusak qasdunnya, rusak niatnya, dan bisa jadi fatal kalau nggak diucapkan juga. Misalnya kalau kinayah gitu ya. Jadi kinayah itu kan asalkan ada niat pasti jatuh. Tapi kalau di dalamnya itu ada keraguan, terus antara iya atau enggak, itu tidak. Termasuk hitungan talak. Kalau hitungan talak itu ragu, maka yang diambil yang paling, ada 2 pendapat. Ada bilang paling sedikit, ada yang bilang paling banyak. Nah, dulu Rasul itu ini Mbak pernah juga di apa ya? Ada surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab itu dijelaskan bahwa Allah itu berfirman kepada Rasul untuk boleh membebaskan istrinya. Jadi itu loh yang in kuntunna turidna hayatad dunya, apa namanya? Kalau kamu menginginkan kenikmatan duniawi, maka pergilah kamu dan berikanlah mut'ah pada istrimu, sarahan jamilan, dengan cara perceraian yang baik. Jadi Rasul itu juga pernah mentalak istrinya. Siapa ya tapi ya? Tapi ada dalam surat Al-Qur'an itu, surat Al-Ahzab. Jadi perintah kalau perintah kalau mentalak itu juga dengan cara yang baik, dan tentang mut'ah itu kan harta yang diberikan pada istri untuk tapi itu hikmahnya itu untuk menyenangkan, membahagiakan istri yang tertalak gitu. Makanya sarahan jamilan, dengan penyelesaian yang baik, dengan cara yang baik gitu. Faslun fi ahkamir raj'ah, wallahu a'lam bis-shawab. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Sebelum lanjut ada ini